selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana membuat Rainbow Thousand Years Yum Mooncake. Jadi ini adalah mooncake garing dengan isi talasya. Rasanya enak banget. Yuk langsung aja kita baking. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabarnya kalian teman-teman semua? Pasti semuanya baik-baik dan sangat luar biasa. Masih tetap semangat dan sehat ya, harus dong. Nah, hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana membuat mooncake yang isinya itu taro atau talas ya. Nah, saya sudah pernah share resep bikin mooncake ini juga. Berikut dengan isian taronya atau talasnya saya juga pernah sharing. Jadi untuk isiannya saya nggak share lagi di sini. Kalian bisa lihat sendiri di vlog saya mengenai selai talas ya. Jadi ada selai kacang hijau, ada selai talas. Kalian boleh lihat di situ. Nah, kali ini saya mau bikin Rainbow Thousand Years Yum Mooncake. Jadi kulitnya itu akan sangat crispy, tapi warnanya itu rainbow ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Sebenarnya resep ini hampir sama dengan resep mooncake yang saya pernah bagikan kepada kalian ya. Tapi di sini saya ada sedikit modifikasi supaya kulitnya itu tetap crispy, tapi warnanya juga nanti tetap keluar ya, tetap cantik gitu. Nah, apa aja bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat kue bulan rainbow satu ini? Yuk langsung kita ke bahan-bahan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahan untuk membuat mooncake ini ya, Rainbow Thousand Years mooncake-nya. Jadi di sini saya sudah punya bahan air dan bahan minyak ya. Nah, bahan air ini terdiri dari sekitar 100 gram tepung protein tinggi, 100 gram tepung protein rendah. Saya pakai cakra dan kunci biru. Lalu di sini ada 1 sendok makan custard powder. Ya, kalau kalian nggak ada, kalian boleh kasih maizena penggantinya. Lalu di sini saya ada 1 sendok makan gula halus. Ya, supaya lebih gampang untuk ngeblendnya. Ya, lalu di sini saya juga punya mentega putih 60 gram. Kalau kalian nggak punya mentega putih, kalian boleh kasih minyak goreng atau kalian boleh juga kasih margarin juga boleh ya, bebas terserah kalian ya. Atau kalian mau pakai butter juga boleh. Tapi kalau untuk pakai butter itu menteganya harus dikurangin dikit ya, karena butter itu kan buttery banget. Jadi akan lembek banget nantinya ya. Ini bahan untuk membuat kulit airnya. Di sini kita tentu saja pakai air. Air itu sekitar 90 ml air dingin ya, 90 ml air dingin. Udah, ini adalah bahan airnya. Ini akan kita ulen terlebih dahulu, lalu kita biarkan 20 menit. Lalu di sini ada bahan minyaknya. Bahan minyak ini terdiri dari saya bagi menjadi 4 karena saya mau ada 4 warna. Di sini akan ada warna biru, kuning, merah dan hijau. Nah, untuk kuning saya pakai pewarna kuning aja. Biru juga saya pakai pewarna biru. Lalu untuk merahnya saya pakai essence red velvet. Dan untuk hijaunya saya pakai essence matcha atau green tea ya. Nah, di sini per masing-masingnya ini di satu bowl ini saya menggunakan 35 gram mentega putih dan 50 gram tepung terigu protein rendah. Ya, lalu saya kasih setengah sendok teh red velvet. Bubuk red velvet saya kasih setengah sendok teh. Di sini juga bubuk green tea setengah sendok teh. Di sini nanti akan kasih pewarna kuning mungkin 1-2 tetes, dan di sini akan kasih pewarna biru 1-2 tetes juga. Ya. Jadi di setiap bowl ini terdiri dari 35 gram mentega putih dan 50 gram tepung terigu protein rendah ya. Nah, yang pertama kita lakukan, kita akan mengaduk dulu bahan yang air, lalu kita biarkan sekitar 20 menit. Ini bahan-bahan yang kering kita campurkan dulu. Ya, kalau gula halusnya masih bergelindil, bisa kita hancur-hancurkan gitu. Nah, nanti ini kita total dia punya pia, ini jadinya itu sekitar 24 buah ya. Nah, nanti per itemsnya ini kita akan bagi menjadi 12, karena nanti pas kita gulung kita akan bagi 2 ya. Nah, ini saya masukin menteganya setelah saya aduk rata semua ya. Mentega putihnya saya masukin, saya aduk bersama dengan tepungnya seperti ini.
Nah, sambil saya kasih airnya sedikit demi sedikit ya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, sudah ya. Ini kita akan biarkan sekitar 20 menit ya. Nah, seperti ini kita biarkan 20 menit. Nanti kita akan bagi-bagi menjadi adonan. Sambil nunggu ini selesai 20 menit, kita akan ulen yang adonan minyaknya ya. Nah, kita ulen dulu yang red velvet. Yang hijau tidak tahu jadi hijau tidak ini. Semuanya saya bikin jadi adonan gini kulit minyaknya ya. Nah, saya tutupin lagi ya sama wrappingnya. Nah, ini kita biarkan sambil kita nunggu dough yang airnya juga udah 20 menit gitu ya. Ini juga kita biarin dulu biar dia resting bentar. Ini ungu dan ini hijau. Tadinya ini mau jadi kuning, tapi karena anak-anak lebih suka ungu, jadi saya ganti jadi ungu. Tapi bebas ya, kalian mau pakai warna apa aja bebas, atau mau bikin warnanya lebih banyak dari ini juga boleh banget ya. Oke, nah kita akan tunggu 20 menit yang resting pertama, yang untuk kulit airnya, baru kita olah juga ya. Nggak usah. Nah, sambil menunggu adonannya ini restingnya selesai, saya akan bagi-bagi dia punya isian ya. Nah, ini semua isiannya udah saya bagi. Nanti kita juga akan bagi adonannya. Untuk resep isiannya ini, kalian bisa lihat vlog saya sebelumnya ya, udah jauh banget. Ini ada resep dari talas, juga ada dari kacang hijau, kalian bisa lihat di situ ya. Kalian cari aja bagian selai ya di playlistnya. Nah, ini adonan airnya juga akan saya bagi menjadi 12 bagian ya. Berikut juga nanti untuk warna yang lain juga saya akan bagi menjadi 12 ya. Biar lebih presisi, kalian harus timbang satu-satu ya. Oke? Nah, ini udah saya bagi-bagi semua untuk kulit kulit minyaknya. Ini kulit airnya juga udah saya bagi-bagi. Nanti sebelum kita masukkan kulit minyaknya ke dalam kulit airnya ini, saya akan bagi-bagi dulu dia punya kulit minyaknya ini jadi satu bagian ya. Jadi satu bagian itu 4 warna. Oke? Nah, kayak gini ya kita bagi tuh. Jadi satu bagian 4 warna gini. Nah, kita lakukan semua dengan bahan warna yang lain ya. Jadi satu bagian ya. Baru nanti kita isi ke dalam kulit airnya ya. Nah, setelah semuanya terbagi-bagi seperti ini, kita akan ambil salah satu kulit airnya, kita giling ya. Kita giling, pipihkan seperti ini. Nah, lalu kita masukkan nanti kulit minyaknya ke dalamnya ya. Nah, ini kita ambil kulit minyaknya, kita masukin di kulit airnya seperti ini. Kita rapatin dan kita bentuk bulat-bulat gitu ya. Baru nanti kita giling. Nah, ini kita rapatin dulu sampai benar-benar rapat. Kita bulat-bulatin sampai benar-benar bulat kayak gini. Nah, seperti ini. Nah, kita lakukan ini semua di adonan ini sampai selesai ya. Nah, ini sudah semua, udah saya bikin seperti ini. Nah, kayak gini. Jangan lupa pas dibikin tuh terus tutup ya pakai plastik supaya dia tetap lembab. Nah, kita ambil salah satu adonan, lalu kita giling memanjang ya, seperti ini. Nah, kita giling memanjang. Nanti kita gulung lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, cakep banget ya warnanya. Aduh, gak sabar deh. Nah, seperti ini. Lalu kita gulung ya. Kita gulung memanjang lagi ke depan gini. Nah,
pelan-pelan kita gulung sampai rapi ya. Lalu setelah ini kita biarkan sekitar 10-15 menit, baru nanti kita olah lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah semuanya kita buat jadinya seperti ini. Nah, di sini kita ambil lagi satu adonan yang pertama tadi, kita akan giling lagi, lalu kita akan gulung lagi, baru kita bagi menjadi 2 bagian setiap adonan ini ya. Nah, seperti ini kita akan gulung lagi kayak gini. Nah, kita gulung lagi memanjang. Jadi dia lapisannya nanti jadi banyak ya. Nah, digulung seperti ini. Nah, lalu kita gulung ya, seperti ini. Kita gulung perlahan-lahan. Nah, lalu adonan ini akan kita bagi 2 ya. Nah, seperti ini adonannya kita akan bagi 2 di sini ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya, kita akan bagi 2 kayak gini. Nah, jadinya bentuknya kayak gini nih. Wow, dia sudah ada ulir-ulirnya yang cantik banget ya. Nah, lalu ini kita kepresin lagi ya, baru kita kasih isian dari talasnya ya, seperti ini. Kita gepengin lagi kayak gini. Nah, kita lihat dulu sisi mana yang bagus untuk dijadikan bagian atasnya atau bagian luarnya ya. Nah, ini kita lihat dulu bagiannya yang bagus sebelah mana, lalu kita akan jadikan bagian luarnya ya. Nah, ini yang bagus seperti ini. Kita akan ambil isiannya dan isi ya. Nah, seperti ini kita akan ambil isiannya dan isi di dalamnya begini. Lalu kita bungkus lagi ya. Seperti biasa kita bungkus seperti ini. Harus tempel bagian bawahnya ya supaya enggak pecah. Nah, seperti ini. Lalu kita rapiin dan kita bulet-buletin lagi ya, biar jadi tambah cantik. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita taruh di loyang ya. Loyangnya jangan lupa untuk dialasi dengan minyak goreng atau mentega ya, supaya enggak lengket. Nah, seperti ini. Kita taruh di loyang ya. Lalu kita lakukan semua dengan adonan-adonan lainnya sampai habis ya. Nah, ini semua adonannya udah jadi, udah saya bikin jadi mooncake rainbow seperti ini semua. Cakep banget. Waktunya kita panggang. Ini akan saya panggang di api bawah 170 derajat selama lebih kurang 30-35 menit ya. Nanti setelah matang saya akan kasih lihat teman-teman bagaimana hasil jadinya yang cantik banget ya. Oke, yuk langsung kita panggang ya. Nah, ini saya panggang dengan oven mama yang agak besar gitu ya. Nah, dia pakai apinya api sedang aja, jangan terlalu besar. Nanti kita panggang kira-kira ini di api bawah dulu. Kalau udah bawahnya matang, kita akan pindah ke api atasnya yang di bawah ya. Nah, setelah lebih kurang 30 menit jadinya seperti ini. Tara, cantik banget jadinya, tapi cantik banget, rainbow banget. Nah, nanti saya akan setelah dingin saya akan kasih teman-teman lihat bagaimana isi dalamnya, bentuknya, semuanya dari satu buah rainbow ini. Dan demikian dulu resep dari saya hari ini. Ini dia rainbow 1000 years yum mooncake ala Dapur Yuli. Kalian boleh coba di rumah resep ini, dan kalau kalian suka kalian boleh subscribe, like, dan share ya resep ini. Dan jangan lupa juga nyalakan notifikasinya supaya kalian akan selalu bisa dapat pemberitahuan kalau ada resep-resep baru yang baru saya upload di YouTube channel saya. Oke, nah sampai jumpa dulu di resep berikutnya, dan tetap sehat, tetap semangat ya. Dadah! Teman-teman pasti penasaran kan dalamnya kayak apa? Saya akan buka satu, kasih teman-teman lihat dalamnya kayak apa ya. Nih. Wah, dia tuh renyah banget tuh, lembut tapi crispy tuh, lihat tuh.
Layernya banyak banget. Nah, tuh jadinya kayak gitu dalamnya. Wow, yummy banget. Nah, kalau kalian mau lebih enak lagi, kalian bisa kasih telur asin ya dalamnya ya. Resep aslinya itu dalamnya itu isian talesnya dikasih telur asin dulu, baru talas, lalu baru diisi ke sini. Itu akan lebih enak lagi. Kayak gini aja udah enak banget. Kalian harus coba ya. Sampai jumpa.